Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyarif Akbar Mugarobi dengan NIM 2004111001988. Di sini saya akan menjelaskan codingan penelitian saya yang berjudul klasifikasi penyakit Alzheimer pada citra magnetic resonance imaging atau MRI menggunakan convolutional neural network sebagai feature extraction dan random forest sebagai classifier. Ada datanya ada 4 kelas. Yang pertama itu cognitively normal atau CN, yang kedua early mild cognitive impairment atau EMCI, lalu late mild cognitive impairment LMCI, dan yang terakhir Alzheimer Disease atau AD. Data yang digunakan itu berasal dari web ADNI. Lalu sesuai judulnya tadi, yang dipakai adalah convolutional neural network dan random forest. Convolutional neural network yang dipakai adalah ResNet 50, ResNet 101, dan ResNet 152. Itu sebagai ekstraksi fiturnya dan random forest sebagai klasifikasinya. Yang pertama-tama dilakukan adalah import library. Seed adalah 42. Seed itu bilangan bulatnya. Lalu load data, karena datanya sudah saya upload di Kaggle, data yang sudah saya download dari data publik ADNI. Lalu pelabelan dan dilakukan pemilihan slice di sini. Data awalnya itu 800, lalu diproses, dilakukan segmentasi atau penghapusan data selain otak, karena ini kan MRI kepala, jadi ada kayak tulang kepala atau apa gitu, jadi itu nanti dihapus, hanya disisakan bagian otaknya saja. Lalu diambil tiga sudut pandang, yaitu ada axial, sagittal, dan koronal. Satu data itu diambil tiga sudut pandang karena ada awalnya adalah 800 data dengan 4 kelas dan tiap kelasnya ada 200 data, maka tiap data itu nanti dikalikan 3 menjadi 1800. Lalu setelah itu dipilihlah slash dari 3 entropi terbesar dari masing-masing 3 sudut pandang. Jadi 1800 data tadi dikalikan 3 lagi menjadi 7200. Yang kedua itu selanjutnya dilakukan resize citra menjadi 224 dikali 224 pixel. Setelah itu diekstraksi fitur. Nah, ini setelah dilakukan pelabelan dan pembagian data, datanya menjadi 7200 karena saya bagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Data yang terbagi, data training sampelnya ada 5760 dan data testingnya 1440. Karena ini ekstraksi fiturnya hanya dipakai, ini arsitekturnya hanya dipakai untuk ekstraksi fiturnya saja, ResNetnya, jadi tidak ada hyperparameternya. Itu tadi, ini ekstraksi fiturnya dilakukan. Setelah itu dilakukan pencarian model terbaik dengan cara dilakukan keyword cross validation. Di split 6 kali atau k-nya itu 5. Random state-nya adalah seed tadi 42. Ini nanti untuk mencari modelnya. Setelah didapatkan model, nanti akan diklasifikasi menggunakan random forest dengan hyperparameternya yang dipakai adalah jumlah pohon keputusan yaitu 100 dan random state-nya seed ya tadi 42. Modelnya diperoleh 5. Ada itu tadi volt 1, volt 2, volt 3, dan volt 4 dan volt 5. Lalu dari model yang diperoleh tadi diambil yang terbaiknya, model terbaik, best model. Diperolehlah yang ini 0,78% akurasinya. Lalu ini untuk model performanya, sensitivity sama specificity. Lalu ini confusion metricnya.
Langsung saja ke yang kedua. Seperti yang awal tadi, dilakukan import, habis itu pembagian data dan pelabelan. Masih sama ya, masih 80 dan 20% karena pembagian datanya masih sama semua. Arsitekturnya lebih panjang karena ini ada satu layer, yang tadi 50 layer. Tapi karena cuma diambil ekstraksi fiturnya, jadi ini ada 100 layer, yang ini ada 49 layer. Nah, dilakukan ekstraksi fitur. Parameternya totalnya segini. Lalu masih sama juga keyfoldnya dilakukan 5 sama ini seed. Random forestnya juga masih sama, ada 100 pohon, dan random statnya seed. Boleh 5 volt atau 5 model, nanti akan dipilih terbaiknya. Dan setelah itu dipilih model terbaiknya, akurasinya 0,76%. Ini turun ya, dari ResNet 50 ke 101 itu turun. Lalu ini model performanya, sensitivity sama specificity, dan confusion metricnya. Lalu yang terakhir, yang best atau yang terbaiknya dari penelitian saya adalah ResNet 152 plus Random Forest. Ini pelabelannya, pembagian data masih sama juga. Ini feature mapnya, semuanya. Lalu ini arsitekturnya, nah yang dipakai karena ada 152 layer, dan yang diambil cuma ekstraksi fitur ada 151 layer. Ini total parameternya. Lalu ini dilakukan ekstraksi fitur. Lalu seperti biasa mencari model terbaik dengan splitnya 5, random state-nya seed. Ini juga sama juga. Pohon keputusannya juga nanti ada 100 ini. Semuanya hyperparameternya sama. Setelah dilakukan tadi mendapatkan 5 volt sampai ke 5, dan diambil volt terbaiknya, didapatkan akurasi 80%. Lalu ini model performanya, sensitivity sama specificity, dan confusion metric. Sesuai permintaan dosen pembimbing dan penguji, dilakukan percobaan terhadap data baru untuk membuktikan akurasinya tadi. Dilakukanlah tes. Dilakukan 2 kali tes ya. Yang pertama hasilnya seperti ini. Label aslinya atau data awalnya adalah AD, tapi setelah diprediksi menggunakan klasifikasi random forest yang dengan model yang didapat dari keyword cross validation tadi, prediksinya adalah LMCI. Akurasi untuk label AD-nya cuma 22%, sedangkan LMCI-nya 0,39%. Lalu dilakukan lagi dengan label asli CN yang prediksinya dari klasifikasi ini adalah LMCI, sedangkan untuk label CN sendiri akurasinya cuma 28%. Dilakukan tiap kelas ini ya. Lalu karena hasilnya masih kurang memuaskan, jadi dilakukan tes lagi kedua dengan import tambahan. Ada lebih sedikit perbaikan di akurasinya dan prediksinya, tapi tetap masih ada beberapa yang salah. Ini label hasilnya LMCI, prediksinya LMCI, akurasinya 0,40 atau 40%. Nah, ini label hasilnya EMCI dan prediksinya LMCI. EMC-nya cuma 17%, tapi ini ada perbaikan seperti label hasilnya CN, prediksinya CN. CN terbaik 0,33 atau 33%, dan seterusnya. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.